audio dari YouTube Studio, apakah aman? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin memberikan tambahan penjelasan dari video saya sebelumnya, penyebab monetisasi kita ditolak oleh YouTube karena mengandung copyright. Walaupun di YouTube Studio itu tidak memiliki klaim hak cipta, tapi ketika kita periksa di deskripsi kita, ternyata ada mengandung klaim hak cipta di situ. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya ingin memberikan penjelasan karena ada pertanyaan bagaimana cara kita mengetahui klaim hak cipta sedangkan itu dilisensikan oleh pihak YouTube, seperti pertanyaan ini teman-teman ya. Jadi bagaimana cara kita melihat? Sebenarnya saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Cara melihatnya adalah kita ke deskripsi kita. Jika muncul seperti ini, nah itu adalah copyright. Kenapa? Karena itu adalah lisensi dari pemilik hak cipta tersebut. Walaupun di YouTube Studio itu kita tidak memiliki klaim hak cipta. Menurut pedoman komunitas YouTube untuk hak cipta, ini teman-teman boleh baca di sini, bahwa kita harus memberikan konten yang original, baik musik ataupun apa saja itu kita harus memberikan konten yang original, bukan hasil dari copyright atau milik orang lain. Sehingga dengan tegas YouTube mengatakan bahwa itu akan ada pelanggarannya. Dampaknya adalah ketika kita mengajukan monetisasi, itu sangat bisa ditolak oleh YouTube monetisasi kita. Loh kenapa begitu? Karena kita kan mengambil dari library. Kok bisa ditolak? Ya teman-teman, karena ketika lagu yang ada di YouTube Studio itu diupload ke YouTube oleh pemilik hak cipta tersebut, maka itu sudah menjadi hak cipta dia. Sehingga di deskripsi kita akan muncul lisensi seperti ini, dan itu dikatakan untuk pelajari lebih lanjut teman-teman. Untuk itu saya sudah menghimbau di video saya sebelumnya, jika kita ragu lebih baik kita jangan menggunakan. Saya juga menggunakan lagu teman-teman, tetapi saya mengambil lagu-lagunya itu dari Filmora karena saya menggunakan editing Filmora. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan editing teman-teman. Teman-teman menggunakan editing apa, silahkan sesuaikan lagu-lagunya di aplikasi editing tersebut. Oke teman-teman, jadi kita jangan menggunakan teman-teman karena itu sangat berpengaruh ketika kita akan monetisasi channel kita agar bisa menghasilkan. Untuk itu saya himbau sekali lagi kepada teman-teman, jangan menggunakan copyright. Periksa kembali semua channel teman-teman untuk deskripsinya. Kalau masih ada seperti ini, lebih baik diperbaiki. Saya sudah memberikan informasi di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini atau saya akan sertakan linknya di deskripsi video saya ini. Jadi teman-teman ada dua cara untuk memperbaikinya. Yang pertama adalah langsung di YouTube Studio kita perbaiki. Tetapi saya sudah katakan bahwa kalau di YouTube Studio, ketika kita membuat tutorial seperti ini, suara kita juga akan hilang. Cara yang kedua adalah menghapus video tersebut, mengeditnya kembali di aplikasi editing yang kita miliki agar lebih aman. Oke teman-teman, kiranya dengan video ini teman-teman bisa lebih mempelajari lagi bagaimana peraturan perubahan komunitas YouTube agar teman-teman tidak terjebak dan tidak terkena hak cipta. Mungkin untuk channel yang bertanya kepada saya, mungkin jawaban ini sudah bisa mewakili dari pertanyaan teman-teman semua. Oke teman-teman, sekian video dari saya, salam sukses.